Pria itu menekan bahan peledak hingga menjadi lembaran tipis, lalu memotongnya menjadi potongan-potongan yang bentuknya menyerupai permen karet dan membungkusnya dengan aluminium foil agar terlihat asli. Selanjutnya, ia mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, memasukkan kabel detonator ke dalamnya, memberi tanda khusus, lalu menambahkan sebuah pelacak kecil. Setelah itu, ia mengisi sebuah wadah bulat dengan krim penolak hiu. Kemudian, ia menemukan seorang buronan yang wajahnya mirip dengannya dan menyamarkan wajahnya agar sesuai dengan foto buronan tersebut. Ia sengaja pergi ke jalan dan memancing perhatian polisi. Ketika polisi memaksanya berlutut, ia dengan sengaja menunjukkan identitas palsunya. Akibatnya, ia dikirim ke sebuah penjara lepas pantai. Saat pemeriksaan, para penjaga melihat tato di wajahnya dan tidak mencurigai apapun. Mereka memeriksa bungkus rokok dan permen karetnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah itu, ia mengambil barang-barangnya dan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia menemukan target pembunuhan yang dicarinya. Namun target tersebut selalu dijaga oleh para pengawal dan rutin melakukan olahraga setiap hari. Seorang narapidana lain memberitahunya bahwa ada orang lain yang juga ingin membunuh target tersebut. Ia melihat sebuah belati diam-diam berpindah tangan dan teringat bahwa seorang pria gemuk sedang memilikinya. Saat jam makan tiba, ia sengaja membuat keributan dengan mendorong para tahanan lain dan berhasil mencuri belati dari pria gemuk itu. Suatu hari ketika target sedang berolahraga, seseorang tiba-tiba berlari keluar dan mencoba membunuhnya. Pria itu dengan cepat melempar belatinya dan menyelamatkan target tersebut. Target itu sangat berterima kasih dan mengundangnya makan di kamarnya. Para penjaga penjara mengantar pria itu ke kamar target. Di dalam kamar, target sedang membuat ramuan kesehatan dari berbagai jenis tanaman obat. Pria itu memperhatikan sebuah botol anggur yang berisi ular di dalamnya dan mulai menyusun rencana. Ia mengambil sebuah tongkat kayu lalu memegang target erat-erat dari belakang sambil mendorongnya ke arah jendela. Setelah itu, ia menutupi wajah target dengan handuk hingga target pingsan karena kekurangan udara. Kemudian ia mencampurkan bubuk obat ke dalam air dan menuangkannya ke mulut pria yang tidak sadarkan diri itu. Target tersebut mulai menggeliat kesakitan. Mendengar suara dari dalam kamar, para pengawal di luar bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan tenang, pria itu menjawab bahwa target sedang berdoa. Para pengawal melirik ke dalam dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, sehingga mereka pergi. Tak lama kemudian, pria itu keluar dari kamar dengan santai. Beberapa saat setelahnya, para penjaga penjara menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mulai mencari pelaku penyerangan. Pria itu berjalan berlawanan arah dengan kerumunan hingga mencapai sebuah dinding. Ia segera mengeluarkan bahan peledak yang telah disamarkan sebagai permen karet, menggulungnya menjadi satu bola, lalu memaksakannya masuk ke sebuah lubang kecil di dinding. Setelah itu, ia menarik kabel detonator dari rokok yang telah disiapkan dan menyalakannya. Para penjaga penjara melihat aksinya melalui kamera pengawas. Dengan cepat, pria itu menelan pelacak kecil tersebut, melepas pakaiannya, lalu mengoleskan krim penolak hiu ke seluruh tubuhnya. Tepat ketika para penjaga hampir menangkapnya, bahan peledak itu meledak. Pria tersebut mengambil tongkat kayu, memperlebar lubang di dinding, merangkak melewatinya, lalu melompat dari tebing setinggi sekitar 100 meter ke laut di bawahnya.